Dance. Saya nggak peduli dengan ibu rektor itu. Dia mau bilang ini asli, sah, itu urusan dia. Kalau dia paham, semua dokumen itu harusnya dicek pada waktu dia menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden. Kenapa? Arsip dokumen yang dibawa oleh kandidat melalui partai mendaftar ke KPU, dicocokkan oleh KPU kepada UGM atau kepada SMA. Ini namanya berita acara verifikasi. Antara dokumen yang dibawa oleh KPU cocok dengan dokumen yang ada di arsip. Ini sekarang tidak ada di Solo, tidak ada di Jakarta, tidak ada di DPR tidak ada. Kenapa? Sudah semuanya jelas palsu. Itu kan jelas anaknya Durmanto bilang semua foto yang ada di tempat Jokowi itu foto bapaknya, bukan foto Jokowi. Kenapa Jokowi tidak berani selama 40 tahun? Dia lulus 85, sekarang 2025. 40 tahun dia tidak berani menunjukkan ini jasa saya. Jadi sampai detik ini kita harus percaya Jokowi tidak punya dokumen. Dokumennya dibikin di Pasar Pramuka oleh Pak Iman. Udah titik itu aja. Gak ada lain lagi. Jadi kalau UGM mau kumpul-kumpul profesor bilang ini, oh, silakan. Semua data di KPU itu bodong, diambil semua oleh Polda. Jadi mereka datang ke Solo dengan Polresta Kota Solo, mengambil itu dari Jokowi, mengambil itu dari KPUD Solo, terus mengambil itu dari UGM. Polda sebenarnya tidak boleh bercampur tangan dengan ini. Ini adalah urusannya KPU. Ini adalah urusan Mendagri. Ini adalah urusan Komisi 2 DPR RI melakukan verifikasi. Nah, dia sudah pensiun. Dia tidak berani tunjukin. Kenapa? Dia sudah menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Dia nggak berani. Dia tinggal tunjukin kalau ada. Kenapa nggak berani? Karena fotonya foto Dumatno. Jadi sampai sekarang kita harus yakin dia tidak punya dokumen. Dokumennya dicetak di Pasar Pramuka. Fotonya foto Dumatno. Nggak ada lagi. Maka UGM sendiri seharusnya UGM keluarkan arsip. Ini punya Jokowi berbeda dengan yang Durmanto. Ini sama. Jadi apa yang dibikin di Pasar Pramuka disusupkan ke arsipnya UGM. Jadi kalau suatu saat nanti dibuktikan sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, sama fotonya Durmanto, kan berarti Pasar Pramuka. Titik. Gitu aja. Pak Jokowi sudah betul-betul terang-terangan nekat begitu. Ya. Follow up dari perjumpaan dengan Pak Prabowo Sabtu lalu di Kartanegara. Pak Jokowi bentuk organisasi Barisan Geng Solo. Apa isi pertemuan 2 jam itu? Janjian ketemu waktunya makan siang dan tentu banyak hal yang dibicarakan ya. Masih ingin menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Apa setelah itu hubungan mereka masih baik-baik saja? Nah, Jokowi sebelumnya memerintahkan para relawannya untuk semacam menggelorakan gitu ya bahwa Jokowi Prabowo Gibran untuk 2 periode kan begitu ya Mbak Agi? 2 periode. Nah, tapi sekarang tiba-tiba balik lagi ya Mbak Agi ya. Sekarang kok malah merestui ada relawan Barisan Gibran, Barisan Geng Solo, bukan Barisan Gibran ya, Barisan Geng Solo. Dengan satu tujuan untuk menaikkan Gibran menjadi RI 1. Iya. Oke, berarti kan ini berubah lagi dong ya. Jadi dalam waktu sebentar ini aja berubah. Dan kemudian sekarang membentuk ini, dan ini direstui oleh Jokowi untuk membentuk Barisan Geng Solo. Dari bagi Bapak, baru itu Bapak, dan Bapak merestui kita dengan baik. Di Barisan Geng Solo pun Bapak sudah setuju. Dan ini cita-cita yang sudah kita buat untuk Bapak. Relawan ini? Iya, kita tinggal deklarasi. Relawan yang tidak pernah dilihat langsung masuk terjun ke politik dari di akar rumput. Ada pesan apa tadi sempat selama berapa 30 menit tadi ya? Mau berapa Pesannya terima kasih sama Bapak udah support kita, dukung kita, dan kita pasti akan kasih terbaik buat Bapak dan tetap menjaga nama marwah Pak Jokowi. Tadi Bapak bilang ke kami, Bapak merestui semua yang kita lakukan demi berkembangnya PSI menjadi partai nomor 3 di Indonesia. Sebenarnya itu yang menjadi titik pokok pembicaraannya. Dan Bapak juga sudah tahu bahwa kami mendirikan sebuah organisasi masyarakat yang memang kami terjun langsung ke akar rumput. Jadi bukan untuk tujuan yang lain selain untuk membesarkan para pendukung Pak Jokowi. Nanti tujuannya sudah satu, Mas Gibran menjadi RI 1. Sejajar. Ini pendiri ya.
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas. Nah, di sini teman-teman, mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini dikatakan bahwasanya Bu Rektor jujur ya demi negara ini, jujur demi masyarakat ya, agar negara ini nggak ribut-ribut lagi urusan ijazah ya. Sadar Bu, jangan sampai masyarakat marah lagi. Nah, Jokowi sebagai bekas Presiden RI sangat ingin tetap bisa cewek-cewek, cawe-cawe. Kasihan ya, buktikan dulu ijazahnya juga ijazah Gibran. Nah, teman-teman, pastikan kita udah tahu bahwasanya Pak Prabowo tidak lagi ya tinggal dipenjarakan, dibangun lebih gede. Atau karena Jokowi dan termulnya mulai gelisah ya, semangat Bang Roy CS demi kebenaran dan kedamaian Indonesia. Nah, penipu kelas Wahid di Indonesia sampai bisa jadi presiden ijazah kalau ada dan asli sesuai akademik dipastikan sudah selesai. Tapi ya bagaimana begini yang dipastikan tidak punya ijazah. Nah, ada mata buta, ada mulut bisu kebenaran, masuk golongan orang yang ingkar kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, kalau sampai dokumen di KPU disita, lah polisi yang tujuan bela Jokowi sebaiknya polisi dibubarkan. Ya, biar negara ini bisa lebih maju dan demokrasikan lagi. Nah, ini baru orang cerdas pinter ya, kalau ngomong ngawur ya. Bahkan bravo para alumni lulusan tahun 80-an yang bangkit berjuang ya untuk menegakkan kebenaran. Nah, UGM terdegradasi akibat tuh ulah Jokowi. Udah diperhatiin universitas yang dibangun puluhan tahun ya hancur gara-gara rektor sekarang pembohong tak punya nyali. Nah, zaman Eden sedang berjalan ya, dengan robeknya konstitusi kembali terulangnya kejahatan kemanusiaan, suburnya KKN dengan mafia-mafiannya. Nah, penuh kebohongan, kepalsuan, nafsu kekuasaan. Cakra sejarah dan karma bergulir menuju Bastille makin dekat. Nah, teman-teman ya, pasti kalian selalu bertanya ya, kenapa Jokowi layak dinobatkan sebagai Grandmaster pengguna ijazah palsu, dapat menurunkan ilmu kepada anaknya. Nah, ya pasti kita lihat bahwasanya berwenang ya, berani mengusut ijazah Jokowi, udah bikin heboh nggak juga terungkap. Ya, jadi aneh, sangat aneh orang sekelas mantan presiden gak punya ijazah, gak punya rasa malu seperti itu. Nah, kemana rasa malunya? Segala bikin lagi relawan baru, gak mungkin kalau gak danai oleh Jokowi. Anehnya manusia karanin keluarga teraneh di dunia ini. Nah, pasti kita tahu juga bahwasanya saatnya Prabowo menuntut karena dikalahkan oleh calon gadungan ya, dan harusnya Prabowo yang jadi presiden dari tahun 2014. Nah, ayo termul Bantan pernyataan Pak Rektor ya. Udah termul yang lain siap-siap ke rektor UGM mau kemana lagi? UGM diplestekan jadi Universitas Geng Mulyono, tapi mahasiswanya santai saja begitu. Parakan anak UGM jadi ayam sayu berkokok pun tak mampu kasihannya. Nah, teman-teman ya, kita tahu sudah waktunya pengadilan rakyat untuk penguasa tukang tipu yang merusak sistem hukum. Ya, 10 tahun negara ini sudah dipimpin oleh presiden palsu. Kini ada sebagian orang ingin dipimpin oleh presiden palsu lagi. Rakyat Indonesia dianggap bodoh semua. Tapi menurut saya di negara kita ini masih banyak ya yang pinter-pinter. Nah, ya lebih baik ya semua alumni UGM terutama yang tahun 80-an berusaha tegakkan ya keadilan demi negara dan kampus kalian, agar nama baik dari UGM selalu berdiri. Nah, makin gak ada berakhlaknya NKRI pemimpin. Para pejabatnya penipu, pembohong pada rakyatnya.
Bahkan tolong tokoh agama pun tidak bisa, ya. Jadi wahai para dosen, ajukan penggantian rektor kementerian kalau UGM ingin namanya baik kembali. Nah, pecat rektor dosen yang terlibat ya menutupi ijazah palsu tukar bohong. Itu sebenarnya layak dipecat ya, dengan tidak hormat atau membuat UGM jadi jatuh di dunia internasional. Ya, jadi rektor UGM ini dia membela Jokowi. Ya, dia memakan uang haram dari Jokowi. Jadi nama dari UGM menjadi busuk. Ya, ini contohnya aparat pejabat negara ini, atau yang zolim pengkhianat hanya demi uang dan jabatan, tidak punya hati nurani terhadap para pejuang negara. Nah, ini baru bermakali dunia ya, ada pres gadungan selama 10 tahun, mirsnya terjadi di negeriku Indonesia. Ya, harusnya semua yang terlibat harus diproses hukum. Ya, Kapoldanya harus terbuka, persis seperti erakan PKI tahun 60 sampai 65 ketika mengadakan gerakan mempersenjatai tani dan buruh yang disebut Angkatan Kelima. Inilah gerakan PKI gaya baru, ya. Jadi teman-teman ya, kita sebagai masyarakat Indonesia atau para alumni UGM, bersihkan nama alma matermu. Ya, jangan sampai nama UGM lagi cemar menjadi kampus pendukung pemimpin penipu. Nah, pembohong yang tidak mempunyai moral etika, saya alumni alma mater kampus negeri lain yang berkiblat pada UGM merasa sedih ya, kebohongan yang akan menghancurkan nama harum UGM. Nah, wahai bapak-bapak yang berwenang dan berkewajiban, ya seharusnya masalah kegaduhan yang disebabkan oleh ijazah yang mana banyak orang mencurigakan keaslian sehingga terjadi persepsi yang beda-beda ya, sehingga harinya nggak ada titik temu ya. Nah, untuk itu sudahlah bapak-bapak segera bertindak demi keadilan di negara kita ini. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.